Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soul Land 4 Chapter 481. Chapter 481 spoiler. Dia mengacungkan pedangnya dan aura pedang menyapu menerangi lapangan. Namun, pemandangan aneh terjadi. Cahaya pedang menanggung beban serangan dan secara alami mengenai blok itu. Namun, blok yang tampaknya terbentuk dari kekuatan jiwa tidak hancur. Sebaliknya, itu menyala dan benar-benar menelan energi pedang sepenuhnya. Cahaya dari blok meningkat tajam dan mendarat langsung di Liu Baochuan. Liu Baochuan tertegun sejenak. Kubus itu tidak membahayakannya, tetapi menyebabkan seluruh tubuhnya menegang. Aura yang baru saja dia lepaskan mengalir keluar dan membekukan seluruh tubuhnya. Ini buruk untuk Liu Baochuan. Di tribun penonton, pemuda jujur itu menunjukkan ekspresi terkejut. Masalahnya terletak pada kurangnya pemahaman tentang lawannya. Lan Xuanyu, bocah ini, benar-benar sesuatu. Orang yang telah melepaskan kubus emas adalah Ding Zuhan, itu adalah keterampilan jiwa keempatnya. Dalam arti tertentu, keterampilan jiwa keempatnya ini sangat tidak berguna dan dapat dianggap sebagai keterampilan jiwa tipe kontrol dan pendukung. Kubus emas itu akan melayang begitu saja. Jika seseorang mengabaikannya dan hanya menghindar, itu akan benar-benar melayang di atas mereka dan tidak akan ada gunanya. Namun, jika seseorang memperhatikan hal ini, terutama menyerangnya, itu bisa menyerap serangan dalam sekejap dan mengubahnya untuk melepaskan keterampilan kontrol. Tentu saja, jika itu mendarat langsung di tubuhmu, seseorang akan dikendalikan dengan paksa untuk sesaat. Titik lemah dari keterampilan jiwa ini adalah jika seseorang memahaminya, akan sangat sulit untuk dikendalikan. Tetapi poin kuatnya adalah bahwa efeknya mutlak. Itu adalah keterampilan jiwa yang sangat langka dengan efek yang dijamin. Alasan mengapa Lan Xuanyu meminta Ding Zuhan untuk bergerak terutama karena kemampuannya. 1 detik, kontrol mutlak. Pada saat yang sama, yang lebih penting, itu mengganggu serangan kedua Liu Baochuan. Seperti kata pepatah, energi pertama menyembur, yang kedua melemah, dan yang ketiga habis. Pada saat ini, tidak peduli seberapa tinggi semangat juang Liu Baochuan atau seberapa menindas niat membunuhnya, setelah diinterupsi 2 kali, momentumnya telah melemah. Tepat pada saat ini, Liu Feng tiba. Tombak naga putihnya terbang seperti naga putih dan naik dari bawah. Pada saat ini, tubuh Liu Baochuan masih terkendali dan segera dikirim ke udara oleh tombak naga putih. Silver Moon Spearlight-nya mendarat di battle armor-nya dan menghasilkan serangkaian suara gesekan yang menusuk telinga. Ada percikan api yang mencolok, tetapi tidak mungkin untuk menembus pertahanannya. Liu Baochuan, yang dikirim terbang, masih dalam keadaan lumpuh. Liu Feng mendarat di tanah dan cincin jiwa keempat di tubuhnya bersinar terang. Tombak naga putih di tangannya tiba-tiba berubah menjadi kabur dan seekor naga putih keluar dari tombak. Mengikuti lambaian cahaya tombak, itu mengenai Liu Baochuan 4 kali berturut-turut. Liu Baochuan meraung, dan aura pedang 7 roh pedangnya melonjak. Meskipun dia masih terkendali, dia benar-benar mengabaikan serangan yang dilakukan pihak lain padanya. Aura pedang-pedang 7 roh bertabrakan dengan cahaya tombak naga putih. Pada saat ini, cahaya pedang tidak menyerang targetnya, hanya melepaskan aura pedang yang tajam saat Liu Baochuan masih memegang kendali. Begitu cahaya pedang pembunuh itu memaksa Liu Feng kembali, krisisnya akan teratasi. Namun, yang mengejutkannya adalah junior ini, yang baru di tahun pertamanya, tidak mundur sama sekali. Dihadapkan dengan aura pembunuhan, dia masih selesai melepaskan keterampilan jiwa keempatnya. Ekor naga putih tersapu dan dengan berani memukul tubuh Liu Baochuan. Aura naga yang kuat melonjak keluar dan dengan paksa mendorong Liu Baochuan ke atas lagi. Pada saat ini, tubuh Liu Feng sudah diwarnai merah dengan darah. Aura pedang yang tajam telah meninggalkan ribuan luka kecil di tubuhnya, tapi dia tidak mundur 1 langkah pun dari awal hingga akhir. Pedang 7 roh juga dikendalikan dengan paksa sekali lagi setelah sepenuhnya menanggung beban dari keterampilan jiwa keempatnya. Pada akhirnya, itu tidak bisa ditebas. Sosok 7 warna turun dari langit pada saat ini. Cahaya biru tua berubah menjadi pelangi yang mengejutkan dan turun dengan berani. Retakan hitam pekat muncul di langit, dan Liu Baochuan merasakan bahaya yang sangat besar menimpanya. Namun, dia bahkan tidak dapat mengangkat pedang 7 rohnya saat ini. Dampak aura naga telah mengacaukan darah dan auranya,
dan meskipun dia mengenakan armor pertempuran satu kata, dia tidak dapat mengumpulkan kekuatan. Dan pihak lain telah secara akurat memahami momen ini. Liu Baochuan menggigit ujung lidahnya, dan setelah ledakan keras, One World Battle Armor di lengan kanannya meledak. Dia akhirnya berhasil mengangkat pedang tujuh rohnya dan mengayunkannya ke atas. Sebagai siswa nomor 1 di antara tahun keempat, bagaimana dia bisa dipukuli begitu pasif? Kegigihan dalam hatinya akhirnya menyebabkan dia meledak dengan cara apapun. Orang harus tahu bahwa hanya satu set lengkap battle armor yang bisa mengeluarkan efek terkuatnya. Setelah sepotong hilang, itu harus dibuat ulang. Tetapi pada saat ini, Liu Baochuan sudah sangat menginginkan kemenangan. Namun, bilah tombak biru tua itu sudah turun. Dan suara renyah terdengar saat Lan Xuanyu jatuh dari langit. Dia dikirim terbang dan meludahkan seteguk darah. Lagi pula, dia hanya memiliki 3 cincin. Bahkan dengan peningkatan dari transformasi Dewa Naga dan Buah Vermilion, dia masih tidak dapat bertarung melawan Kaisar Jiwa 6 cincin dengan armor pertempuran satu kata. Tubuh Lan Xuanyu berbalik di udara dan mendarat di tanah. Sisik pelangi yang mengilap menghilang, tetapi wajahnya dipenuhi dengan senyuman. Dia mendarat dengan sangat mantap dan tidak terhuyung-huyung sama sekali. Pada saat berikutnya, dia sudah mengangkat Heavenly Secret Splitting Abyss Halberd di tangannya. 2 hari istirahat tidak cukup baginya untuk memulihkan, cukup untuk menggunakan Heavenly Secret Splitting Abyss Splitting Halberd lagi, tetapi setelah mengambil harta surga dan bumi untuk memulihkan vitalitasnya dengan segala cara dan menyerap energi dari Danau Dewa Laut tadi malam, skala Dewa Naganya akhirnya dipulihkan. Transformasi Dewa Naga adalah serangan terakhir yang menentukan. Pada saat ini, Liu Baochuan sudah mendarat di tanah. Tidak ada luka di tubuhnya, tetapi wasit sudah muncul di belakangnya. Pedang tujuh roh di tangannya hilang. Battle armornya ditarik dan mengungkapkan penampilan aslinya. Dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya melirik Lan Xuanyu, yang memegang halberd abis pemisah surgawi suci, sebelum berbalik dan pergi. Itu benar, dia telah kalah. Meskipun pedang tujuh roh telah mengenai halberd pemisah abis suci surgawi dan mengirim Lan Xuanyu terbang, bagaimana itu bisa memblokir kemampuan halberd pemisah abis surgawi suci untuk mengabaikan pertahanan? Pedang tujuh roh pecah ketika Lan Xuanyu dikirim terbang. Jika bukan karena wasit yang menariknya dari belakang, tubuh Liu Baochuan akan terpotong juga. Dibandingkan dengan 2 pertandingan sebelumnya, pertandingan ini berakhir terlalu cepat, sangat cepat sehingga terlalu sulit untuk dilihat. Dari awal pertandingan hingga akhir, hanya butuh sekitar 10 detik. Ada keheningan total di tribun penonton, dan bahkan tahun-tahun pertama tidak bereaksi terhadap kemenangan tim Lan Xuanyu karena semuanya terlalu sulit dipercaya. Senior cantik di tribun masih menahan napas. Semuanya terjadi terlalu cepat. Yoi, apakah kompetisinya sudah dimulai? Tepat pada saat ini, seorang pemuda berambut merah berjalan dan duduk di sebelah pemuda yang jujur. Pemuda yang jujur itu meliriknya dan berkata dengan senyum tipis, mulai. Ini sudah berakhir. Tidak mungkin, kan? Aku hanya sedikit terlambat. Ini sudah berakhir. Pemuda berambut merah itu melihat ke bawah panggung. Liu Baochuan sudah berjalan keluar dari arena, sementara Lan Xuanyu baru saja menarik sisiknya yang berwarna pelangi dan Heavenly Secret Splitting Abyss Halberd. Siapa yang menang? Tidak mungkin pemuda berambut merah itu terkejut. Pemuda jujur itu tertawa. Saya merasa bahwa Anda mungkin tidak dapat menang dengan pasti sekarang. Tahun-tahun pertama mungkin benar-benar memiliki kesempatan. Jika Anda kalah, akan terlalu memalukan bagi saya untuk berjalan di sekitar Anda. Pemuda berambut merah berteriak, tidak mungkin, kan? Liu Baochuan kalah. Dan begitu cepat, bagaimana dia kalah? Orang ini telah banyak berubah sejak dia kembali terakhir kali, dan kekuatannya meningkat sangat cepat. Saya sudah membuat persiapan untuk saat ketika dia akan menantang saya. Dia kalah begitu saja. Pemuda yang jujur itu berkata, dikendalikan sampai mati. Kumpulan tahun pertama ini benar-benar luar biasa. Mereka sudah memenangkan 3 pertandingan. Mereka benar-benar menang. Ayo pergi, sayangku. Aku akan memberimu kompensasi untuk emblem ungu yang hilang. Soul Land 4 Chapter 482. Chapter 482 Buah Vermilion. Kalimat terakhir secara alami diarahkan pada senior yang cantik. Hanya pada saat inilah tahun-tahun pertama di tribun meledak dengan sorak-sorai seperti tsunami. Mereka telah menang. Ya, tahun-tahun pertama telah menang. Hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dengan peluang tinggi melawan mereka menang. Mereka telah menang melawan orang nomor 1 di antara tahun keempat, pedang tujuh roh Liu Baochuan.
Pada saat ini, Lan Xuanyu sudah berada di sisi Liu Feng dengan seorang guru dari Fakultas Penyembuhan. Lingkaran hijau mengelilinginya dan menyembuhkan luka-lukanya. Tidak ada keraguan bahwa meskipun Lan Xuanyu melakukan langkah terakhir, kontribusi Liu Feng sangat besar. Jika bukan karena dia mengendalikan Liu Baichuan sehingga Liu Baichuan tidak akan bisa menggunakan pedangnya dan akhirnya memberi Lan Xuanyu kesempatan untuk mendekat, siapa yang tahu apa yang akan terjadi. Liu Feng menyeringai dan mengacungkan jempol pada Lan Xuanyu. Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Sky Azure IV 10.000 tahun itu tidak buruk. Tidak hanya membantu saya menerobos dan menstabilkan ranah 4 cincin saya, tetapi juga memperkuat tubuh saya. Kalau tidak, meskipun saya bisa bertahan, di bawah serangan aura pedang, keterampilan jiwa saya tidak akan mampu melepaskan kekuatan penuhnya. Guru yang merawatnya menatapnya dengan kaget. Kamu makan Sky Azure IV 10.000 tahun. Betul sekali, kata Liu Feng. Guru segera menarik kembali cahaya di tangannya. Tidak perlu memperlakukanmu kalau begitu. Luka dangkal ini akan sembuh dalam 1 hari. Dengan mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Saat dia berjalan, dia bergumam, mengapa anak-anak begitu kaya akhir-akhir ini. Mereka memiliki buah vermilion dan sekarang Sky Azure IV 10.000 tahun. Itu benar, buah merah yang dimakan Lan Xuanyu dan timnya sebelum pertempuran disebut buah vermilion. Benda ini berharga 5 emblem ungu. Itu hanya efektif selama 5 menit, tetapi dalam waktu itu bisa meningkatkan atribut master jiwa sebesar 30%. Ini berarti bahwa kekuatan jiwa Lan Xuanyu barusan berada di ranah 4 cincin. Dong Qianqiu dan yang lainnya dekat dengan alam 5 cincin. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa mengendalikan Liu Baichuan? Lebih penting lagi, buah vermilion efektif untuk mereka yang memiliki 7 cincin ke bawah. Itu pasti sia-sia bagi mereka untuk makan 1/3 atau 4 cincin. Keuntungan terbesar dari buah vermilion adalah bahwa 5 menit setelah efeknya berakhir, semuanya akan kembali normal dan tidak akan ada periode kelemahan atau cerukan. Kalau tidak, itu tidak akan begitu mahal. Di babak ini, mereka makan 4 dari mereka. Dalam hal koin federal saja, itu lebih dari 1,6 juta. Belum lagi, Dong Qianqiu telah memakan esens misterius 10.000 tahun dan Liu Feng Sky Azure IV 10.000 tahun. Tanpa esenses misterius 10.000 tahun, tatapan biru tua Dong Qianqiu mungkin tidak akan mampu membekukan Liu Baichuan, yang telah melepaskan One World Battle Armor-nya. Mengapa Liu Baichuan mengenakan Battle Armor-nya sejak awal? Itu sampai batas tertentu untuk menghindari dikendalikan. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa dia paling takut dikendalikan ketika bertarung melawan 4 orang? Tapi keterampilan jiwa kontrol tim Lan Xuanyu semuanya berhasil. Mereka berhasil tanpa kecuali karena mereka tidak peduli dengan biayanya. Mereka telah memenangkan pertempuran ini dengan membanting cukup uang. Oleh karena itu, kemenangan yang tampaknya tak terbayangkan ini yang menyebabkan Liu Baichuan tidak dapat tampil sama sekali berasal dari mereka yang kaya dan berkemauan keras. Itu hanya hasil dari penggunaan uang. Liu Feng melihat dengan kesal pada guru yang pergi dan kemudian pada tubuhnya sendiri. Dia tidak tahu apakah itu efek dari 10.000 tahun Sky Azure IV atau pengobatan barusan, tetapi seperti yang diharapkan, luka-lukanya pada dasarnya telah menutup. Meskipun masih ada rasa sakit yang menyengat di sekujur tubuhnya, dia tidak berdarah lagi. Ayo pergi, kita menang. Hahaha, tidak ada yang lebih bahagia dari Lan Xuanyu. Semua masuk. Di babak ini, dia memenangkan 65 emblem ungu dengan rasio 1:3. Dia telah memenangkan lebih dari 2 putaran sebelumnya. Dia telah mendapatkan 195 emblem ungu, yang berarti dia tidak hanya mendapatkan kembali semua pengeluarannya, tetapi dia juga memiliki kelebihan. Hal pertama yang ingin dia lakukan adalah membayar kembali pinjamannya ke Asosiasi Pandai Besi. Dia akan menyimpan sisanya. Pertandingan berikutnya melawan tahun kelima tampaknya tidak begitu penting lagi. Dia tidak akan lagi bertaruh berat. Dia telah mendapatkan banyak dalam pertandingan ini. Bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Dengan begitu banyak emblem, belum lagi battle armor, dia sudah mendapatkan uang untuk semua orang. Ketua kelas, ini luar biasa. Kami benar-benar mengalahkan Liu Baichuan. Ding Zuohan menerkam ke depan dengan penuh semangat. Mereka telah mengalahkan tahun keempat. Ini adalah Akademi Shrek, dan mereka benar-benar menang meskipun lebih lemah dari lawan mereka. Terutama buah darah peledak itu, rasanya sangat enak untuk memakannya. Meskipun harta surga dan bumi ini mahal, tidak hanya bagus untuk penguatan, tetapi juga tidak memiliki efek samping. Selain itu,
Karena peningkatan eksplosif pada garis keturunan dan kekuatan jiwanya, itu bermanfaat bagi kultivasinya, memungkinkan dia untuk berkultivasi 2 kali lebih cepat dengan setengah upaya selama 3 hari. Dia semakin merasa bahwa bersama Lan Xuanyu terlalu menjanjikan. Pada saat ini, di tribun penonton, sosok-sosok melompat turun satu demi satu. Mereka adalah tahun-tahun pertama. Mereka menjadi tidak sabar dan bergegas. Selain Dong Qianqiu yang dilindungi oleh Lan Mengqin, 3 lainnya dengan cepat terlempar ke langit. Bahkan Liu Feng pun tidak luput. Xiaoqi tidak turun dan berdiri di tribun penonton, penuh kepuasan atas pencapaian mereka. Baginya, kemenangan ini tidak buruk, tetapi yang lebih penting, itu adalah penampilan Liu Feng. Dihadapkan dengan aura pedang yang sepertinya bisa mencabik-cabik seseorang, dia tidak mundur satu langkah pun dan menyelesaikan misinya. Terutama ketika dihadapkan dengan aura pembunuh Liu Baichuan yang sangat kuat, dia masih bisa melakukan ini. Itu benar-benar tidak mudah. Tapi apa yang mereka makan? Buah vermilion sebenarnya memiliki karakteristik lain, haus darah. Itu bisa membuat seseorang mengabaikan semua emosi dan fluktuasi untuk waktu yang singkat. Ketika Lan Xuanyu memilih, dia sudah mempertimbangkan masalah niat bertarung. Jika seseorang sudah haus darah, apa gunanya memiliki niat bertarung yang kuat? Selanjutnya, Lan Xuanyu menyadari bahwa setelah memakan buah vermilion, efeknya tampaknya sedikit berbeda baginya. Ketika darah dan auranya meletus, kecepatan di mana garis keturunannya menyerap energi kehidupan meningkat. Energi kehidupan yang belum dia cerna di Danau Dewa Laut tadi malam sebenarnya telah berkurang lebih dari sepertiga. Dengan kata lain, itu telah sangat meningkatkan kecepatan di mana dia menyerap energi kehidupan untuk meningkatkan kekuatan garis keturunannya. Kekuatan garis keturunannya terkait erat dengan kekuatan jiwanya. Dengan kata lain, dia bisa berkultivasi dengan mengonsumsi buah vermilion dan meningkatkan kecepatan kultivasinya. Tentu saja, ini adalah tindakan yang sangat boros. 1 buah vermilion bahkan lebih mahal daripada berkultivasi di Danau Dewa Laut. Jika itu di masa lalu, dia bahkan tidak akan berani memikirkannya, tetapi sekarang berbeda. Dia kaya. Dia benar-benar bisa mencobanya nanti dan melihat bagaimana efeknya. Sekarang setelah dia pergi ke Danau Dewa Laut sekali, dia akan membutuhkan 10 hingga setengah bulan sebelum dia dapat sepenuhnya mencerna energi. Untuk menghemat uang, dia hanya akan pergi ke Danau Dewa Laut sekali setiap setengah bulan hingga 20 hari. Jika dia mengurangi waktu ini menjadi 3 hari, atau bahkan memakan buah vermilion ketika dia berada di Danau Dewa Laut, itu akan sangat meningkatkan jumlah total energi kehidupan yang bisa dia serap. Bukankah ini akan meningkatkan kecepatan kultivasinya beberapa kali? Tentu saja, sumber daya yang harus dia konsumsi setidaknya 2 emblem ungu seminggu. Betapa menakutkan, tapi aku bisa mencoba, kan? Dengan kegembiraan yang luar biasa, Lan Xuanyu akhirnya melarikan diri dari para siswa yang bersemangat dan diam-diam pergi ke pusat pertukaran sendirian. Dia mengenakan topeng dan mengumpulkan lambangnya. Kamu tahu apa? Anda akan menjadi tamu yang tidak populer di pusat perjudian. Guru dari Exchange Center menatapnya dengan getir. Lan Xuanyu terbatuk. Guru, jangan seperti itu. Saya hanya mengikuti aturan. Guru itu mengejek. Babak selanjutnya, apakah masih all-in? Lan Xuanyu dengan cepat menggelengkan kepalanya. Tidak, sebenarnya saya tidak suka berjudi. Perjudian tidak baik. Saya hanya datang karena saya benar-benar percaya diri. Mulut guru itu berkedut. Jadi maksudmu kamu memperlakukan tempat kami sebagai ATM? Hehehe, guru, saya akan pergi dulu. Lan Xuanyu melarikan diri. Dia tidak pergi ke tempat lain dan langsung pergi ke Asosiasi Pandai Besi. Solen 4 Chapter 483. Chapter 483 tetap. Kota Langit Abadi. Ekspresi Wang Tianyu agak aneh. Dia memandang Presiden Asosiasi Pandai Besi di seberangnya dan berkata, ini berarti hanya dalam seminggu, bocah ini telah memenangkan lebih dari 200 emblem ungu. Presiden Asosiasi Pandai Besi memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Saya rasa begitu, ya. Wang Tianyu terbatuk. Tutup pusat perjudian. Apa yang mereka lakukan dengan penyelidikan mereka? Terutama putaran ini, mereka bahkan tidak memperhitungkan barang-barang yang dibeli Lan Xuanyu di kantor pertukaran khusus. Peluangnya sebenarnya sangat tinggi. Bukankah uang akademi itu uang menutup, tidak lagi terbuka untuk turnamen? Presiden Asosiasi Pandai Besi bertanya. Wang Tianyu ragu-ragu sejenak dan berkata dengan agak tak berdaya, lupakan saja. Biarkan mereka merencanakan dengan baik dan kurangi kemungkinannya.
Kami tidak bisa memberi orang seperti Lan Xuanyu kesempatan lagi. Guru, apakah menurut Anda mereka masih memiliki peluang melawan tahun kelima di pertandingan berikutnya? Presiden tiba-tiba bertanya. Wang Tianyu tercengang. Betul sekali. Mereka akan menghadapi tahun kelima di babak berikutnya. Dia tidak bisa menahan tawa. Bocah ini, dia membuatku sangat marah sehingga aku bingung. Presiden berkata dengan tulus, junior ini benar-benar luar biasa. Aku mulai mengaguminya sekarang. Pada saat dia mencapai tahun ke-6-nya, saya khawatir dia akan melampaui kita para senior pengadilan negeri. Wang Tianyu berkata dengan suara rendah, sebuah batu giok tanpa pahatan tidak berguna. Dia masih memiliki jalan panjang untuk pergi. Sesaat kecemerlangan tidak berarti apa-apa. Sebelum dia menerobos ke peringkat dewa, tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti bahwa dia benar-benar bisa melangkah sejauh itu. Pergi dan lihat apakah dia masih ingin mempertaruhkan segalanya di babak berikutnya. Ya. Ketika Presiden Asosiasi Pandai Besi tiba di pengadilan luar, berita pertama yang dia terima adalah bahwa Lan Xuanyu telah mengembalikan uang itu. Dia hanya meminjam selama beberapa hari dan bunganya tentu saja hanya 2 atau 3 anak kucing. Memikirkan keuntungan Lan Xuanyu, hatinya sakit. Dengan begitu banyak emblem, seberapa cepat kecepatan kultivasinya meningkat. Pada saat ini, Lan Xuanyu telah meninggalkan Asosiasi Pandai Besi dan kembali ke asramanya. Alasannya sederhana, dia merasa perlu menenangkan diri. Pada saat yang sama, dia ingin merasakan efek dari buah vermilion. Dia tidak diragukan lagi sangat bersemangat tentang kemenangan ini, tetapi dia tidak terlalu bersemangat. Ini karena tujuan utama mereka dalam pertandingan ini adalah untuk mendapatkan kualifikasi, menonjol dari kompetisi, dan dapat menghadiri upacara dengan seluruh kelasnya. Sepertinya mereka telah memenangkan pertempuran dengan sangat cepat hari ini, tetapi Lan Xuanyu telah memeras otaknya dalam persiapan untuk pertempuran ini. Jika mereka bertarung secara langsung, dapat dikatakan bahwa mereka tidak memiliki banyak kesempatan. Dan di babak selanjutnya, mereka akan menghadapi tahun kelima. Tahun kelima, armor pertempuran 2 kata. Perbedaan antara itu dan armor pertempuran 1 kata seperti langit dan bumi. Akan sangat sulit bagi combo kontrol seperti hari ini untuk bekerja. Pihak lain juga akan berjaga-jaga. Bagaimana mereka bisa mengalahkan tahun kelima? Mereka mungkin benar-benar harus bergantung pada Tang Yuge. Sebagai senjata rahasia mereka, sudah saatnya Tang Yuge muncul. Meski begitu, peluang mereka untuk menang masih sangat kecil. Oleh karena itu, untuk kemenangan ini, dia harus membuat persiapan yang cukup. Setelah menghitung kekayaannya saat ini setelah mengembalikan 50 emblem ungu, dia masih memiliki sekitar 200 emblem ungu yang tersisa. Uang besar, ini pasti jumlah yang sangat besar. Di babak berikutnya, karena variabel Tang Yuge, dia masih akan memasang taruhan, tetapi itu akan jauh lebih kecil. Pada pemikiran ini, dia memutar nomor Tang Zhenhua. Guru, izinkan saya melapor kepada Anda. Kami menang hari ini. Kami mengalahkan tahun keempat. Bukankah muridmu sangat kuat? Lan Xuanyu berkata dengan bangga. Kamu baik-baik saja. Suara Tang Zhenhua tanpa emosi. Lan Xuanyu berkata, itu semua berkat bimbingan bijak Anda sehingga saya dapat memimpin tahun-tahun pertama untuk mencapai hasil seperti itu. Terima kasih atas bimbingan Anda selama setahun terakhir. Anda adalah guru terbaik di pengadilan luar. Mendengar kata-kata tulus Lan Xuanyu, Tang Zhenhua berkata dengan kesal, berhenti menyanjungku. Seseorang yang tidak bertanggung jawab penuh perhatian menyembunyikan niat jahat. Katakan padaku, apa yang kamu inginkan? Lan Xuanyu tertawa. Saya berbicara dari lubuk hati saya. Guru, saya sangat berterima kasih kepada Anda. Dibandingkan dengan siswa lain, aku benar-benar beruntung menjadi muridmu. Ini sama sekali bukan sanjungan. Jangan melihat penampilan ceroboh Tang Zhenhua, guru ini sangat dapat diandalkan dalam semua aspek selain melecehkannya. Terutama dukungan yang dia berikan, dia pasti yang terbaik di akademi. Ketika dia baru saja mengakui dia sebagai gurunya dan dia diberi lambang hitam untuk membantu kultivasinya. Di mana lagi dia bisa menemukan guru seperti itu? Suara Tang Zhenhua menjadi lebih lembut. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan dengan cepat, jangan buang waktu saya. Lan Xuanyu tertawa. Guru, seperti ini. Saya telah membeli beberapa anggur yang baik dari luar terakhir kali dan mengirimkannya kepada Anda. Saya tidak tahu banyak tentang tanaman merambat, jadi saya membeli yang mahal. Saya pikir itu adalah whisky terbatas 50 tahun yang disebut malaikat bersayap perak dari dunia whisky. Apa ini? Tang Zhenhua mengangkat suaranya. Apa yang Anda beli?
Saya pikir mereka mengatakan bahwa itu terbatas pada 200 botol. Disebut apakah itu? Lan Xuanyu bertanya. Tang Zhenhua bertanya dengan cemas, apakah ini disebut whisky Maidilun? Kurasa begitu. Lan Xuanyu tersenyum. Di mana itu? Di mana anggurnya? Tang Zhenhua bertanya dengan cemas. Ini bersamaku, aku lupa membawanya padamu. Saya akan mengirimkannya kepada Anda segera. Oh ya, jika Anda punya waktu, bisakah saya mengikuti Anda ke kantor pertukaran khusus lagi? Aku masih ingin membeli beberapa barang. Beli lebih banyak. Dari mana Anda mendapatkan uang itu? Tang Zhenhua bertanya dengan ragu. Setelah Lan Xuanyu menggunakan anggur sebagai tulang punggungnya, dia mengatakan yang sebenarnya. Guru, saya salah. Saya telah memasang taruhan lain di pusat perjudian. Saya menempatkan taruhan saya pada kami dan menang. Jangan khawatir, saya sudah mengembalikan uang dari asosiasi pandai besi. Bertaruh, Anda menang. Mengapa Anda tidak menelepon saya? Apakah Anda masih tahu apa artinya menghormati guru Anda? Anda yakin akan menang tetapi Anda tidak memberitahu saya. Apa yang kamu pikirkan? Tang Zhenhua meraung dari sisi lain. Lan Xuanyu terdiam. Dia merasa bahwa dia tidak cukup memahami gurunya. Ayo, bawakan anggur. Tang Zhenhua menutup telepon. Tang Yuge berjalan keluar dari kelas tahun ketiga dengan diam-diam dan menatap kartu kelasnya. Saat dia hendak pergi, dia mendengar suara di belakangnya. Tinggal. Dia berbalik dan menatap pemilik suara. Sima Xian yang tinggi berdiri di koridor tidak jauh, kedua tangannya disaku saat dia perlahan berjalan ke arahnya. Jika kamu ingin mengejekku, ini adalah kesempatan terakhirmu, kata Tang Yuge acuh tak acuh. Sima Xian, apakah kamu tahu mengapa kamu dikucilkan oleh semua orang? Tang Yuge, katakan padaku. Sima Xian, karena kamu terlalu sombong. Sejak tahun pertama kami dan seterusnya, Anda selalu sangat pantang menyerah. Anda harus mengelola semua yang ada di kelas dan bahkan mengelola masalah pribadi semua orang. Anda bekerja sangat keras setiap hari dan berlatih keras. Tapi Anda tidak pernah benar-benar memahami pikiran teman sekelas Anda. Anda hanya ingin memimpin semua orang ke arah yang Anda inginkan. Ketika Anda menunjukkan kekuatan yang cukup dan terus maju dengan semua orang, tidak ada yang akan mengatakan apa-apa karena Anda terlalu kuat, jadi tidak ada yang berani. Tapi bukan berarti mereka tidak keberatan dengan Anda. Dan setelah kegagalan itu, kamu tidak bisa membuktikan bahwa kamu cukup kuat, terutama setelah kalah di tahun pertama untuk kedua kalinya. Itu sebabnya siswa yang dulu kamu tekan bereaksi sangat keras. Karena Anda tidak bisa lagi membawa kemuliaan bagi semua orang, mengapa mereka masih harus menanggung sikap Anda? Itu adalah bentuk penindasan. Aku tidak menindas siapapun. Tang Yuge mengepalkan tinjunya. Sima Xian, itulah yang Anda pikirkan di dalam hati Anda, tetapi tindakan Anda selalu menindas orang lain. Sama seperti ketika Anda merasa bahwa saya mungkin menjadi ancaman bagi Anda bersikeras berkelahi dengan saya di depan semua teman sekelas Anda. Bukankah itu untuk memastikan posisimu sebagai ketua kelas? Setelah kehilangan waktu itu, apakah Anda tahu seberapa besar pukulan itu bagi saya? Anda sangat kuat, tetapi hati Anda tidak stabil, menyebabkan emosi Anda bocor dari waktu ke waktu, dan teman sekelas Anda menanggungnya bersama Anda. Jika Anda hanya seorang siswa biasa, itu tidak akan menjadi masalah besar. Tapi Anda adalah pemimpin kelas tahun ketiga, dan emosi Anda mewakili emosi tahun ketiga. Aku tidak terlalu menyukai posisi ketua kelas, tapi jika aku membiarkanmu terus seperti ini, itu akan mempengaruhi semua orang. Tapi aku tidak punya niat untuk mengusirmu. Faktanya, kami telah melihat semua yang telah Anda lakukan untuk kelas kami selama ini. Anda telah membuat banyak orang tidak nyaman, tetapi Anda juga memberi kami banyak kemuliaan. Semua orang tidak ingin Anda pergi, mereka hanya berharap Anda dapat berbaur dengan tim ini dengan lebih damai. Jika kamu bisa melakukannya, posisi ketua kelas akan tetap menjadi milikmu karena kamu yang terkuat di antara tahun ketiga, Kapten Skuadron Sunsin After Rain kecil kami. Ya, Kapten, tinggal. Tepat pada saat ini, dua sosok berjalan keluar. Mereka adalah Li Ximing dan Li Siki, dua bersaudara perisai kura-kura hitam. Solen 4 Chapter 484. Chapter 484 saya memilih untuk pergi. Mata Tang Yuge berangsur-angsur memerah. Apakah kalian ingin aku tinggal sekarang? Li Siki berkata dengan lembut, kami tidak pernah menyalahkanmu. Tapi Sima Xian benar, yang kita butuhkan adalah pemimpin kelas yang bisa berbaur dengan baik dengan semua orang. Kami sebenarnya telah merencanakan untuk merebut kekuasaan,
tetapi tidak untuk benar-benar mengambil posisi Anda sebagai pemantau kelas. Kami hanya berharap Anda dapat keluar dari kondisi pikiran yang tidak stabil dan menghadapi semuanya dengan tenang setelah mengalami kemunduran. Kapten, aku minta maaf. Kami tahu bahwa Anda telah kesakitan akhir-akhir ini, tetapi orang-orang masih harus tumbuh. Tang Yuge tertawa. Kalian membantuku tumbuh. Akulah yang meminta mereka melakukan itu. Sebuah suara rendah terdengar saat guru yang bertanggung jawab atas tahun ketiga berjalan keluar dari sudut dan perlahan berjalan menuju Tang Yuge. Mereka melihat masalahmu, jadi bagaimana mungkin aku tidak melihatnya? Ini adalah ujian untukmu. Yang harus Anda lakukan adalah tumbuh dan dewasa, bukan menjadi pembelot. Jika Anda benar-benar menyadari masalah Anda, tetaplah tinggal. Terus memimpin tahun ketiga dan menjadi lebih baik. Melihat guru utama di depannya, yang telah menyemangatinya, mengajarinya, dan mendukungnya, pandangan Tang Yuge kabur. Betul sekali, saya seharusnya telah mengetahui. Tanpa dukungan Anda, bagaimana mereka bisa menggulingkan saya, ketua kelas? Tatapan Tang Yuge membuat guru kelas mengerutkan kening. Yuge, sejak awal semester terakhir, emosimu menjadi semakin tidak stabil. Anda akan sering terlibat konflik dengan teman sekelas Anda. Saya tidak tahu mengapa, tetapi ini jelas merugikan pertumbuhan Anda. Jika saya tidak mengambil tindakan apapun, saya khawatir Anda akan merusak diri sendiri. Kalah di tahun-tahun pertama hanyalah sebuah peluang. Yang saya butuhkan adalah Anda menjadi kuat kembali dan menstabilkan emosi Anda. Anda sangat berbakat dan pasti akan memiliki prestasi besar di masa depan. Anda tidak bisa membiarkan emosi memengaruhi Anda. Jangan bilang bahwa kamu masih belum menyadari masalahmu. Guru yang bertanggung jawab atas tahun ketiga berteriak. Melihat muridnya yang sombong dan melihat air mata yang mengalir dari sudut matanya, bagaimana mungkin dia tidak patah hati? Di matanya, Tang Yuge adalah wanita yang kuat, bibit yang cerah dengan masa depan yang cerah. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa setelah menderita pukulan seperti itu, Tang Yuge benar-benar akan meminta untuk pergi dari tahun ketiga dan tidak bersaing dengan si Masian dan mencoba yang terbaik untuk mendapatkan kembali posisinya sebagai pemimpin kelas. Hal ini membuatnya, sebagai guru utama, sangat kecewa. Tang Yuge menggelengkan kepalanya dan tersedak, "Tidak, guru. Saya tahu saya salah, saya sudah tahu saya salah. Jika kamu tahu bahwa kamu salah, mengapa kamu membuat pilihan pengecut seperti itu?" Guru utama berkata dengan suara rendah. Tang Yuge menatapnya, lalu pada saudara-saudara si Masian, Li Siming, dan Li Siki, dan berkata dengan getir, "Kamu benar, setelah memulai tahun ketiga kita, emosiku mulai tidak stabil. Karena masalah keluarga saya mempengaruhi teman-teman sekelas saya, dan saya benar-benar minta maaf. Setelah begitu banyak hal terjadi, saya mengerti banyak dan merasakan banyak hal. Terutama setelah 2 pertempuran melawan tahun-tahun pertama, saya menyadari bahwa saya benar-benar tidak cocok untuk menjadi seorang pemimpin. Dalam aspek ini, saya tidak sebagus Sima, apalagi Lan Xuanyu. Anda masih ingat, aku pergi dengan tahun pertama untuk ujian akhir semester lalu. Selama waktu itu, saya melihat bagaimana Lan Xuanyu memerintah, dan saya akhirnya mengerti orang seperti apa yang bisa menjadi pemimpin. Dibandingkan dengan dia, aku terlalu jauh di belakang. Itu adalah bakat, dan saya tidak bisa mempelajarinya. Pada saat itu, saya tahu bahwa saya benar-benar tidak memiliki kualifikasi untuk terus menjadi ketua kelas untuk tahun ketiga. Jadi, saya mulai memudar dan hanya bekerja keras untuk berkultivasi. Saya tidak menyalahkan siapapun, saya hanya menyalahkan diri sendiri karena tidak cukup mampu. Saya memilih untuk pergi bukan karena saya pengecut, tetapi karena saya telah menemukan apa yang saya inginkan. Mungkin, tim tahun pertama itu lebih cocok untukku. Saya suka suasana mereka dan saya tidak cocok untuk menjadi seorang pemimpin. Tapi saya harus tetap bisa menjadi anggota yang memenuhi syarat. Juga, ada orang di antara tahun-tahun pertama yang memengaruhi emosiku. Saya ingin menghadapinya, dan baru setelah itu saya bisa keluar secara bertahap. Jadi, terima kasih telah memintaku untuk tinggal. Tapi saya sudah memutuskan bahwa saya ingin pergi ke sisi tahun pertama. Guru, terima kasih telah mengajari saya selama 3 tahun terakhir, saya minta maaf. Aku telah mengecewakanmu. Saat dia berbicara, Tang Yuge membungkuk dalam-dalam kepada guru kelas dan berlari keluar dengan air mata mengalir di wajahnya. Guru yang bertanggung jawab atas tahun ketiga tercengang ketika dia melihat dia pergi. Dia tiba-tiba merasa bahwa dia telah membuat keputusan yang sangat salah. Tang Yuge, yang secara emosional tidak stabil, mungkin tidak membutuhkan stimulasi kali ini tetapi kehangatan.
Guru, haruskah kita mengejarnya kembali? Sima Xian bertanya dengan cemas. Guru utama menggelengkan kepalanya diam-diam. Tidak perlu, aku sebenarnya yang salah, aku salah menilai kekuatannya. Yang dia butuhkan adalah kehangatan dan kenyamanan, tapi aku telah mengecewakannya. Saya tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi gurunya. Karena dia sudah membuat pilihan, biarkan dia pergi. Sima Xian berkata dengan penuh kebencian, ini semua karena Lan Xuanyu yang tercela itu. Dia masih merenung pada hari Lan Xuanyu mengalahkannya. Li Ximin tersenyum pahit, tapi harus kuakui, pria itu sangat kuat. Bahkan Liu Baochuan kalah dari mereka. Saya tidak tahu bagaimana otaknya bekerja, tetapi dia tampaknya terlahir berbeda dari kita. Li Siki menghela nafas dan berkata, benar. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mendapatkan persetujuan Yuge? Dia sangat bangga. Lan Xuanyu kembali ke asrama dengan penuh semangat. Saat dia kembali, dia segera memutar nomor itu. Halo, Yuge, datanglah ke asramaku. Aku punya sesuatu untuk memberitahumu, itu hal yang baik. Di sisi lain, Tang Yuge terdiam sesaat sebelum dia menjawab, baiklah. Setelah menutup telepon, Lan Xuanyu dengan cepat memutar nomor lain. Segera, panggilan terhubung dan suara yang membuat Lan Xuanyu tersenyum langsung masuk. Ada apa, Xuanyu? Suara lembut dan menyenangkan Nana terdengar. Guru Nana, aku butuh bantuanmu, kata Lan Xuanyu bersemangat. Aku akan segera ke sana. Saat dia mengatakan itu, panggilan ditutup. Guru Nana, aku belum selesai. Lan Xuanyu tidak berdaya. Mereka akan bertarung melawan tahun kelima dengan armor pertempuran dua kata, dan dia tidak punya niat untuk menyerah. Dia harus bertarung dengan sekuat tenaga. Tang Yuge menjadi senjata rahasia memberi mereka kesempatan untuk menang, tapi itu tidak cukup. Xiaoqi sudah mengatakan bahwa Lan Xuanyu akan bertanggung jawab atas seluruh turnamen dan dia tidak akan berpartisipasi. Oleh karena itu, Lan Xuanyu merasa bahwa dia membutuhkan bimbingan taktis. Setelah mengalahkan Liu Baichuan, dia sudah memeras otaknya. Dia akan menghadapi tahun kelima yang merupakan Master Armor pertempuran dua kata, dan dia merasa tidak mungkin memasak tanpa nasi, jadi dia tidak tahu bagaimana merencanakan taktiknya. Secara alami, orang pertama yang dia pikirkan adalah Nana. Tanpa diduga, Nana menutup telepon sebelum masalah itu diklarifikasi. Dia mencoba menelepon lagi, hanya untuk menyadari bahwa dia tidak bisa tersambung. Tepat pada saat ini, hati Lan Xuanyu menegang dan dia menoleh secara naluriah. Dia tercengang melihat pintu cahaya perak muncul diam-diam di sisi ruang tamu. Sebuah kaki ramping dan indah melangkah keluar dan dia melihat sosok ramping berambut perak dan bermata ungu. Ini terlalu cepat, bukankah kamu di kota Mingdu? Lan Xuanyu menatap Nana dengan kaget. Mata Nana awalnya dipenuhi dengan kecemasan tetapi ketika dia melihat Lan Xuanyu berdiri tepat di depannya, dia menghela nafas lega. Kamu baik-baik saja? Lan Xuanyu menjawab secara naluriah, aku baik-baik saja.